Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kegiatan sekarang tentang kajian Ibnu Katsir, di mana kajian Ibnu Katsir ini adalah kajian turas, ya, kajian khazanah Islam, hasil ulama-ulama tafsir terdahulu yang sangat luar biasa. Selamat datang kepada para bapak, para ibu dalam acara yang sangat luar biasa ini, yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan membimbing kita. Untuk acara selanjutnya, karena banyak acara, insya Allah akan dimulai dengan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Tahriruddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada Kang? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Tahriruddin yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang begitu sangat luar biasa, yang sangat hebat. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya, insya Allah sambutan dari Ketua Yayasan Hasanur Rohmah, Bapak Haji Firman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Sukajadi, Bapak Dr. Andes Haji Yudi Hermawan, Ketua MUI Kecamatan Sukajadi, Ustadz Dr. Andes Haji Dede Ruswandi, para muspika Sukajadi, alim ulama dan tokoh masyarakat, para hadirin, bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi adhabana hajan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Terlalu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim pada acara Durus Ibnu Katsir, yang mana kajian Ibnu Katsir ini adalah lanjutan dari Tasikmalaya, dan alhamdulillah kebetulan kami dari Yayasan Hasanur Rohmah juga telah bekerja sama dengan Yayasan Manazil Ilmi, dan kami telah menyerahkan juga kajian Ibnu Katsir di Pondok Pesantren kami Hasanur Rohmah di Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober selama 5 hari. Alhamdulillah telah terselenggara, dan pada hari ini dilanjutkan di Bandung, dan insya Allah mungkin ke depan juga akan dilakukan kajian-kajian yang lainnya, dan Ibnu Katsir juga terus akan berlanjut. Sebelum itu izinkan kami mewakili Yayasan Hasanur Rohmah, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota dari Yayasan Hasanur Rohmah. Saya sendiri sebagai Ketua Yayasan dan Sekretaris Bapak Haji Erawan beserta istrinya Ibu Rina, dan kebetulan kakak saya Bapak Cipto dan Ibu Rini tidak bisa hadir karena keluar kota. Para jamaah sekalian, kami menyelenggarakan kajian ini adalah dalam rangka membina atau untuk ukhuwah Islamiyah, dan kami juga Yayasan Hasanur Rohmah ini kebetulan mengelola, alhamdulillah didirikan pada tahun 2007 bersama almarhum orang tua kami, Bapak Profesor Dr. Haji Engking Suwarman, dan kami mengelola 3 masjid, yang satu di Bandung Hasanur Rohmah,
dan yang kedua ketiga itu Tasikmalaya bersama juga pondok pesantren di sana. Dan alhamdulillah kami juga bekerjasama dengan Yayasan Manhajul Ilmi sekarang menyelenggarakan tahfidz Quran, program 300 hari hafal 30 juz, dan sekarang alhamdulillah telah berjalan selama kurang lebih 3-4 bulan di sana, dan kami juga insya Allah ke depannya akan mendirikan Quranic Boarding School dan bekerjasama juga dengan Manhajul Ilmi. Dan kebetulan di tengah-tengah kita juga telah hadir Ustadz Haji Bapak Haji Abdul Aziz Ridwan LC, dan kebetulan beliau juga sebagai Dewan Guru di pondok pesantren kami di Tasikmalaya, di Pesantren Hasanur Rohmah, dan nanti beliau akan menyampaikan kajian Ibnu Katsir. Alhamdulillah kami dengan bekerjasamanya dengan Manhajul Ilmi, kegiatan-kegiatan di Hasanur Rohmah ini ke depan akan diisi dengan kegiatan kajian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan jamaah di sini. Juga di pondok pesantren kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan di sana, dengan kebetulan juga ada sekolah diniyah yang telah berjalan cukup lama, dan tadi seperti yang saya sampaikan akan terus bekerja sama dengan Yayasan Manhajul Ilmi dalam hal pengelolaan di pesantren kami di Pondok Pesantren Hasanur Rohmah di Tasikmalaya. Para jamaah sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah hadir dalam acara ini, dan para undangan juga yang telah hadir dalam acara ini. Kami juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami juga sekaligus mohon maaf apabila penyambutannya yang kurang maksimal. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pada pagi ini mungkin akan dimulai nanti setelah mungkin jam 11 atau setelah duhur, itu kajian Ibnu Katsir selama 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Kami berharap dari jamaah sekalian untuk terus mengikutinya, dan ini terbuka untuk umum. Mudah-mudahan kajian-kajian Ibnu Katsir ini bisa bermanfaat buat kita. Di samping kita bisa bersilaturahim, kita juga bisa membawa pulang ilmu dari nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Dan maaf, kami juga berkenan, beliau ini adalah alumnus Ma'had Haram Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, dan beliau juga belajar di sana sekitar 10 tahun lebih, dan sekarang beliau sudah pulang. Alhamdulillah kami bisa bekerjasama dan dengan beliau untuk mengelola pesantren dan masjid ini. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga menambah ilmu pada kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Firman, Ketua Yayasan Hasanur Rohmah, atas penjelasannya terhadap kita dan informasi kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarganya, kemudian keluarga yayasan, sehingga yayasan ini maju dan lebih maju lagi. Para jamaah sekalian, selamat datang juga kepada yang baru datang, Dewan Guru SMK, kemudian murid
SMK Yapori Aktripa, alhamdulillah sudah datang. Untuk acara selanjutnya, insya Allah sambutan dari Ketua DKM Haji Ius Ganda Sasmita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, wabil khusus pertama kali Bapak Camat Sukajadi Kota Bandung, Bapak Dr. Ernest Yudi Hermawan, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ketua Majelis Ulama Islam MUI Kecamatan Sukajadi, Bapak Kiai Dede Ruswandi Dr. Ernest MPDI bersama jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Hasanur Rohmah, Bapak Haji Firman Hidayat bersama jajarannya. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Kebanggaan orang Sukagali di sini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, insya Allah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Asy-Syaikh Abdul Aziz Ridwan LC Al-Hafidh mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tausiah kajian yang akan Asy-Syaikh sampaikan akan menjadi mau'izatul hasanah bagi kami. Hadirin yang kami muliakan, acara ini adalah salah satu bagian dan acara-acara yang lainnya dalam rangka memakmurkan masjid sudah berjalan sebagaimana biasanya. Dan tentunya saja yang kami harapkan dari acara kajian durus tafsir Ibnu Katsir ini ya, tidak hanya berlanjut, tidak hanya sampai hari ini saja. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan continue, akan dilanjutkan ya secara bertahap. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ya dari segenap lapisan dan dari segenap kalangan ya di tempat masjid di Masjid Hasanur Rohmah ini. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ke tempat ini akan menjadikan langkah yang penuh dengan hasanah, kebaikan, magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sekedar pengantar dari kami selaku Qaimul Masjid DKM di masjid ini, dan tentunya saja dengan segala kebanggaan dan dimohon dengan hormat, mudah-mudahan Pak Camat berkenan untuk membuka acara durus tafsir Ibnu Katsir ini. Itu yang bisa saya sampaikan, hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya insya Allah akan memberikan sambutan kepada Bapak Camat Dr. Ernest Yudi Hermawan, membuka sambutan sekaligus membuka acara kajian tafsir Ibnu Katsir ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukajadi beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Yayasan Hasanur Rahmah beserta jajaran Pak Firman. Yang kami hormati Ketua DKM ya Pak Yus Ganda Sasmita, rekan kami, sahabat kami. Yang kami hormati tentunya pengisi atau narasumber kali ini Al-Hafiz Abdul Aziz. Yang kami hormati dan ucapan selamat datang kepada rekan-rekannya kaum muslimin dan muslimat, karena saya dilapori juga oleh panitia ternyata bukan dari Kecamatan Sukajadi saja. Alhamdulillah ini menjadi kebarokahan buat kita semua dan terutama bisa memakmurkan Masjid Hasanur Rahman ini. Alhamdulillah ridha Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat sehat dan nikmat silaturahim. Salawat dan salam kita surahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada keluarganya dan kita semuanya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu yang paling pertama adalah ucapan selamat datang ya di wilayah kami, karena banyak juga dari luar kota nampaknya Pak Yus ya, atur nuhun. Ini juga sekalian menjadi silaturahim ya, menjadi uhuwah Islamiyah kita semuanya. Sekaligus juga kami perkenalkan, bukan kali ini saja kami di sini ya Pak Yus Ganda Sasmita. Mudah-mudahan tentunya kegiatan ini bisa rutin ya, kajian Islam ini, dan saya sangat bangga dan sangat terharu Pak Yus karena banyak generasi muda di sini. Biasa nama pengawasan teh bapak-bapak wungkul gitu. Banyak generasi muda ya. Alhamdulillah uhuwah Islamiyah lebih luas, lebih terjaga dan lebih menambah pengalaman ya, menjadi saudara satu sama lain. Karena kita tahu bahwa kita adalah semua saudara ya, muslim, dan bahkan dalam hadis muslim, hadis riwayat muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menjoliminya, menghinakannya, mendustakannya dan merendahkannya. Alhamdulillah hari ini kita jalin uhuwah Islamiyah untuk kemajuan dan kebesaran Islam tentunya. Kami inginkan kegiatan ini bisa berjalan setiap bulan ya, minggu keempat. Nah, jadi sekaligus undangan kepada semuanya, karena dilapori juga oleh panitia hari ini mungkin agak menendak, mungkin bulan-bulan depan akan lebih banyak lagi ya Pak Firman, Pak Yus. Harapan kami bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana kita menambah uhuwah Islamiyah ya kepada semuanya, uhuwah watoniyah juga. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kami di Kota Bandung ini banyak sekali program-program ya, sekaligus juga mensosialisasikan program-program, diantaranya kegiatan ada program Maghrib Mengaji ya. Maghrib Mengaji buat anak-anak, terutama anak-anak ya dan remaja. Jadi dianjurkan setiap hari sebelum maghrib melaksanakan pengajian dan mengikuti sholat jamaah maghrib dan isya ya di masjid, utamanya di masjid. Dan yang keduanya program kami ada sholat subuh berjamaah ya. Kami pun sering berkeliling dengan Pak Ketua MUI ya di beberapa masjid melaksanakan kegiatan subuh berjamaah. Alhamdulillah banyak juga masjid yang sudah melaksanakan subuh berjamaah dengan lingkungannya, terbukti dengan saf-safnya semakin padat, tapi masih ada juga hanya beberapa saf saja. Ayah Pak Yusnu gitu. Nah, tugas kita semuanya selaku umat muslim ya, bagaimana mengajak saudara-saudara kita melaksanakan sholat wajib ya di masjid ya, karena besar sekali pahalanya, 27 derajat ya dibandingkan dengan sholat biasa di rumah.
Jadi tentunya kami banyak berharap ya untuk yayasan dan DKM Hasanur Rahmah ini bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan kajian ya. Hari ini kita melaksanakan kajian Ibnu Tafsir ya. Mudah-mudahan tentunya menjadi kebarokahan semuanya dan mudah-mudahan menjadi ilmu semuanya dan bagaimana kita bisa menjadi umat Islam yang berkah ya, berkah untuk dunia dan berkah tentunya untuk akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, di Kota Bandung ini memang sesuai dengan visi Kota Bandung, visi Kota Bandung, yaitu menjadikan masyarakat Kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera dan agamis. Nah, inilah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita dan bagaimana menjadi kota ini menjadi agamis. Dan kami senang sekali, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu yang terutama yang dari luar kota ya, menjadi selain menjadi persaudaraan, menjadi kebarokan dan juga mungkin nanti meningkatkan tingkat perekonomian di wilayah kami ya Pak Firman, Pak Yus. Jadi ini menjadi menambah tali persaudaraan, tali silaturahmi buat kita semuanya. Dan yang terakhir mungkin tidak terlalu lama Pak Ketua saya menyampaikan ya. Jadi harapan kami mungkin ini terus bisa berlanjut dan mudah-mudahan juga bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Hanya Pak Yus ya, Pak Firman, tidak semuanya DKM punya kemampuan materi ya, kemampuan melakukan jejaring, kemampuan melaksanakan pendanaan intinya. Dan tidak semua juga dengan pendanaan kan. Nah, di sini sudah banyak jejaring sosial, jejaring komunikasi ya, bermitra dengan banyak yayasan yang bisa menghadirkan ilmu-ilmu, menghadirkan banyak kebarokahan di wilayah Kecamatan Sukajadi ini. Mudah-mudahan menjadi contoh ya, dengan Pak Yus, Pak Firman menjadi contoh masjid-masjid yang lain gitu. Jadi banyak kajian, semakin banyak. Kami pun selama ini, Pak Yus juga dulu pernah sebagai pengurus masjid ya di Masjid Cipaganti. Banyak juga kajian-kajian di sana. Banyak juga kegiatan pengajian yang hampir penuh ya, dari hari Senin sampai Minggu ya. Karena kami sering melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan Bapak Ketua MUI di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami harapkan, kami mohon Pak Firman di Kelurahan Sukagali ini, Masjid Hasanur Rahmah ini menjadi Islamic Centernya di tingkat kelurahan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan, menjadi percontohan buat masjid-masjid yang lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang paling akhir sekali Pak Yus, Pak Firman, yang memang waktu tidak bisa ditunda-tunda ya, penugasan juga tidak bisa dihalang-halang. Jadi Pak Yus dengan berat hati ya saya menyampaikan, hari Selasa kemarin kami dilantik menjadi pindah tugas di kecamatan lain Pak Yus. Nah, sekaligus juga kami mohon diri dan pamitan Bang Indian, insya Allah saya juga kalau punya waktu, kalau saya diundang insya Allah saya bisa bersilaturahim lagi di masjid ini. Jadi mulai beberapa hari yang lalu kami dilantik berpindah tugas ke Kecamatan Bojongloa Kidul. Ada warga Kecamatan Bojongloa Kidul di sini menjadi warga kami nanti di sana. Kecamatan Bojongloa Kidul wilayahnya di Leuwi Panjang. Nama anu gaduh wilayah sepatu Cibaduyut, sentra sepatu Cibaduyut gitu. Tapi anu gaduhna masing-masing Pak Ustadz itu. Jadi insya Allah kami minggu depan akan melaksanakan sertijab dan pejabat atau camat yang baru itu dari Kecamatan Lengkong ya. Ada warga Kecamatan Lengkong di sini, Kecamatan Lengkong. Jadi Pak Camat yang menggantikan kami di sini adalah Pak Agus Mulyadi ya, Pak Tubagus Agus Mulyadi dari Kecamatan Lengkong. Sama ya. Insya Allah kita juga sama, tugas kita sama Pak Ustadz, Pak Firman, tugas kita mendakwah ya. Tugas kami dari pemerintah mendakwah dengan cara kami gitu. Walaupun kami bukan Ustadz, tapi insya Allah banyak juga aturan-aturan yang memang bersinergi dengan ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah ya.
Jadi kita sama melaksanakan dakwah ya dengan cara kami, dengan tugas fungsi kami dalam pelayanan itu. Dan selama, mohon maaf ya Pak Firman, Pak Yus, selama tidak terasa 8 tahun 3 bulan kami melaksanakan tugas di sini. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya, pernyataan, sikap atau apapun yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan kami juga berterima kasih sekali di Masjid Hasanur Rahmah ini banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan, termasuk kemarin memberikan tempat untuk saudara-saudara kita yang difabel untuk melaksanakan tempat kelas atau tempat untuk menjahit. Berapa bulan lama di sini ya Pak Firman ya. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah warga-warga kita yang difabel ini difasilitasi di sini kerjasama dengan PT Bio Farma. Nah sekali lagi Masjid Hasanur Rahman ini bisa berkolaborasi bermitra dengan BUMN Bio Farma. Nah, jadi ini modal besar ya, aset besar untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan ya, terutama bagaimana kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah ya di Kota Bandung dan di Indonesia ini terutama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan paling akhir kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semuanya, terutama warga kami di Kecamatan Sukajadi, dan sekaligus permohonan maaf barangkali dalam melaksanakan pelayanan ya, dalam apapun, dalam tugas dan sebagainya kami terdapat kesalahan dan kehilapan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kajian Islam Ibnu Katsir ya di Masjid Hasanur Rahmah secara resmi saya nyatakan dibuka. Kalau di masjid tidak boleh tepuk tangan ya, mari kita menyebut Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan sambutannya yang begitu luar biasa, di mana beliau ini menyebutkan bagaimana sinergitas antara Masjid Hasanur Rahmah dengan masyarakat begitu kental, begitu luar biasa. Kemudian Bapak Camat tadi juga menyebutkan bagaimana sinergi dari berbagai bidang kemasyarakatan, dakwah, pendidikan, kemudian sosial, banyak lagi. Insya Allah ke depannya masjid ini akan menjadi Islamic Center. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, acara selanjutnya insya Allah adalah tausiah dari Ketua MUI Kecamatan Sukajadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sukajadi, yang saya hormati rekan saya Bapak Kiai Haji Dr. Yusganda Sasmita, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Hasanur Rahmah, yang saya hormati para pengurus DKM Hasanur Rahmah dan jajarannya, yang saya hormati di sini kami membawa kelompok pengurus Majelis Ulama Kecamatan Sukajadi,
Yang saya hormati narasumber kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir ya. Yang saya hormati para ulama, para zuama, para asatidah, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita saat ini bisa bermuwajahah dalam rangka kita senantiasa kita menyatukan selamat kekeluargaan, selamat silaturahim, mawaddatun warahmah dalam artian kita bersama-sama kita memiliki misi dakwah, maka sudah tentu dalam hal inilah tujuan dan niat langkah kita ada dalam ridha-Nya. Hadirin wal hadirat, jamaah yang berbahagia, kami di sini selaku pengurus MUI merasa bangga dan berbahagia ya, bisa bersama-sama dengan para bapak, para ibu sekalian ya. Dalam hal ini kami tidak memiliki kelebihan. Kelebihannya ya ada satu dalam perut saya ya, buncit gitu. Itu kelebihan. Saya bukan ustadz Pak ya. Kalau ustadz itu kan usaha tidak, istrinya deres, itu ustadz Pak. Makanya saya bukan ustadz, saya makhluk biasa ya. Jadi kalau seperti halnya misalkan orang tua saya dulu pernah bicara, kalau kamu mau jadi ustadz harus ganti namanya biar tenar ya. Siapa gimana pakai AA katanya gitu. Siapa coba Atar mana jadi wali kota Pak, tuh boxer jadi tukang gelut Pak. Nah ada Agim lagi, terakhir ADD ya. Nah itulah Pak. Jadi sebetulnya saya bukan ustadz tapi AADD. Nah saya sudah meninggalkan dunia hitam Pak. Jadi dalam artian dikira saya orang bersih, tidak. Saya berlumuran dosa dan noda. Jadi saya ingin kembali seperti orang tua. Jadi kalau saya kajian di sini Ibnu Katsir, maka mungkin saya bisa mengevaluasi diri saya itu ya. Nah itu. Dalam hal ini ya saya sampaikan ya, alhamdulillah dalam kajian Ibnu Katsir ini banyak sekali ya perbedaan-perbedaan ya, perbedaan-perbedaan dalam arti dalam perbedaan pendapat itu adalah rahmat ya, kita cari persamaannya gitu ya. Jadi sepanjang manusia di alam dunia ini berbeda kepala, berbeda pandangan, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita cari persamaannya, itu ya. Tugas kita adalah tidak lain DKM. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Tugas DKM adalah memakmurkan masjid. Tugas para kiai, para ulama, para juama adalah bagaimana kita tentang dakwah. Ya. Jadi masjid kita makmurkan dengan sholat. Barang siapa yang sholatnya di masjid berjamaah 40 kali, itu adalah sudah termasuk surga bagiannya. Makanya sholat itu di masjid. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis dalam kajian Ibnu Katsir, Bismillahirrahmanirrahim, la yantahyanna rijalun aula uharriqanna buyutahum. Hendaklah engkau laki-laki, berhentilah engkau meninggalkan sholat duhur di masjid, atau kalau tidak benar-benar saya akan membakar rumahmu. Itu ya. Nah, maksud ayat di sini ketika itu, maksud hadis di sini ketika itu zaman Rasulullah, banyak sekali para sahabat yang senantiasa sibuk dengan urusan dunianya sehingga mereka
meninggalkan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu adalah penting dalam rangka kita merukunkan suasana silaturahim dan pahalanya 20 derajat ketimbang sendirian. Coba kalau sholat di rumah, Allahu Akbar di masjid, kalau di rumah Allahu Akbar, segala macam kelihatan. Jarum pentul yang tadi lupa, oh iya ya, tadi ya di palang dada cek istilah Sunda nama itu ya, sekecil apapun tidak kelihatan. Tapi kalau di rumah, waduh, jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dibaca bukan inna sholati wa nusuki ya maya, tapi bagaimana tadi saya pergi ke pasar baru, ibu-ibu, aduh begitu mahalnya itu kain tadi. Cobalah kalau tadi saya beli baju seharga 500.000, terus bagaimana, kenapa saya tawar 400.000 kok tidak dibeli, terus sampai akhir. Nah itulah sholat di rumah biasa. Kadang-kadang asa sarokaat, asa 2 rakaat, asa enggeus, asa acan. Itu sholat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid maka sudah tentu disitulah ada imam. Kita perhatikan, ya. Kalau imam salah, mungkin dari belakang itu bukan orang yang bodoh, mungkin subhanallah. Kalau laki-laki mungkin tepuk tangan. Maka disitulah hadirin yang berbahagia. Dalam sebuah kajian tafsir Ibnu Katsir, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat, ya, peliharalah sholat, semua sholatmu dan sholat wusta, maka berilah engkau sholat untuk Allah dengan khusyuk. Ini ada kajian-kajian dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa sholat wusta? Nah, ini berbeda pendapat ya. Sesuai dengan hadis tadi berpandangan bahwa sholat wusta adalah sholat duhur. Hadis Rasulullah tadi menandakan bahwa sholat duhur berjamaah. Tapi berbeda macam Imam Hambali, Syafi'i. Kemudian bagaimana as-sholatu, sholatul wusta, sholatul subuh, mengatakan sholat subuh, sholatul wusta, sholatul duhur, sholatul wusta, sholatul asr, sholatul wusta, sholatul maghrib, sholatul wusta, sholatul isya. Berbeda-beda pandangan. Itu hal yang biasa. Nah, padahal yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Maka dalam Al-Baqarah ayat 238 adalah tidak lain, wa qumu lillahi qanitin, hendaklah engkau sholat itu adalah lakukan yang 5 waktu dengan khusyuk, ya. Kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar, getret, orang macam dicabak, untung merosotkan sarung. Wah ini sholatnya bahaya kan. Nah itu makanya ketika kita sedang sholat kita disibukkan dengan urusan sholat kita. Anta budallah kannaka tarahu fa illam takun tarahu. Kita berhadapan dengan Allah. Sekalipun kita tidak melihat kepada Allah, tapi Allah melihat kepada kita. Makanya kita harus konsentrasi, harus khusyuk. Itu maksudnya, ya. Nah, jelaskan lagi, ya. Situ yang berpandangan bahwa sholat itu adalah sholat asar. Dijelaskan lagi, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, hapus semua amal ibadahnya. Itu pendapat lain, ya. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa seandainya ada hadis yang mutawatir, yang sahih, aku akan mencabut ungkapan saya bahwa sholat itu adalah sholat asar. Maka turunnya ayat itu, yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat yang senantiasa kita harus betul-betul ketika kita menegakkan sholat, sholatnya harus khusyuk. Itu ya. Kadang-kadang kita sholat gegetret, kadang-kadang kita sholat ya segala macam dicabak. Padahal sebenarnya seandainya kita sedang sholat lalu banyak gerak-gerak goyang-goyang inul seperti itu, bagaimana dapat membatalkan sholat? Nah, sholat itu adalah sholat yang disibukkan dengan urusan kita berdialog dengan Allah. Kita harus sadar. Maka mulai saat ini
peliharalah sholat kita. Itu ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, lalu bagaimana ketika telah sholat? Ya, ketika Rasulullah sedang sholat, ada yang mengatakan Assalamualaikum. Bagaimana dijawab ketika itu Rasulullah? Waalaikumsalam. Tapi setelah hijrah, berhentilah ketika kita sedang sholat. Seandainya ada orang sekalipun mengucapkan Assalamualaikum, jangan dijawab. Karena kita sedang sibuk dengan urusan-urusan berdialog dengan Allah. Ketika sedang sibuk kita dengan Allah dalam rangka menegakkan sholat, itu setelah selesai hijrah, maka disitulah sholat mulai terpelihara. Nah hadirin wal hadirat yang berbahagia, begitulah saya sampaikan hanya sebagai pengantar. Dan yang lainnya nanti mungkin kajian ini akan lebih dalam lagi. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2. Nah, saya sadari dan kemudian kita sadari, saya ini sudah tua, tidak tahu usia saya sampai kapan. Ya, itu kita harus sadari. Ya. Imam Hajar Asqalani usia kita tidak akan sampai 1476 tahun. Imam Hajar Hambali kita tidak akan sampai usia kita sampai 1477 tahun. Bocoran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia alam dunia ini tidak akan lebih daripada 1500 tahun. Lalu bagaimana? Ya. Kadang-kadang teman saya sedang ngobrol sampai jam 1 malam, setengah 2-nya pulang ke rumah tidak goro, usap maut. Tidak pernah sakit itu. Nah, pada akhir zaman pun seperti itu akan terjadi. Orang tuh tidak pernah diabetes, tidak pernah jantung, tidak pernah segala macam seperti itu. Ya. Nah, itu. Jadi kita senantiasa hendaklah mengevaluasi diri dalam rangka kita hidup di alam dunia hanya sejenak. Ya. Dalam Al-Quran terungkap, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Suatu saat akan terjadi regenerasi yang senantiasa datang, orang yang senantiasa menyia-nyiakan sholat, ngangkekeun sholat, adaus sholat. Ini sudah adzan jam 12, TWA setengah jam deui. Karep ge setengah 1, tangke aya kene waktu jam 1. Udah setengah 2, angke we aya kene jam 2. Ini sudah setengah 3, orang geus pangsiun. Nah, bagaimana kalau sholat sudah begini, ya? Nah, itu ya. Jadi sholat terus betul-betul kita tepat waktu, ya. Wattaba'us syahawat. Segolongan generasi itu akan datang dengan mencintai dunia, sibuk dengan urusan dunia, sholat poho, seperti itu. Pasaufa yalquna goya, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Goya, apa goya itu? Kajian dalam kitab Turatun Nasihin, goya itu adalah lembah neraka itu, neraka jahanam. Orang yang menanti-nanti sholat, orang yang meninggalkan sholat itu adalah neraka jahanam. Illa man taba, kecuali orang itu segera bertaubat, ya. Nah, segera bertaubat, tinggalkan hal-hal kebiasaan yang penuh dengan berlumuran dosa, ya. Wa amala sholihan, dengan memperbanyak amal soleh. Faulaika yadkhulunal jannah, mereka itu setelah taubat akan dimasukkan di dalam surga. Ya, taubatnya yang bagaimana dulu, ya. Kalau kita hari ini taubat, nanti berbuat lagi tidak benar. Hari esok tobat, minggu depannya juga kita masih berbuat lagi tidak benar. Seperti halnya kita makan sambal, sudah tahu lada terus saja dimakan. Nah, itu berarti mempermainkan. Maka taubatannya tobat nasuha, yang berhenti benar-benar, ya. Menyesali atas segala macam perbuatan. Tidak ada manusia di alam dunia ini yang suci bersih, apalagi saya, ya. Walau alam. Nah, dalam hal inilah bagi orang yang taubat, taubatan nasuha wala yudlamuna syai'a, akan Allah hapus semua noda dan dosa yang telah lalu seandainya betul-betul kita dengan taubatan nasuha.
para ibu, para bapak dalam hadilah kami sampaikan. Ini barangkali hanya sebentar ya, terbatas dengan waktu. Maka sudah tentu dalam kajian pertemuan ini mudah-mudahan secara terus ya, continuous ya. Jadi bukan hanya hari ini saja, tapi terus kajian kami di Nadiyin juga ada tafsir Jalalain itu setiap malam Sabtu ya gitu. Jadi di sini nanti ada tafsir Ibnu Katsir juga bagus ya. Kita bersama-sama sudah pada saatnya kita mengkaji ya. Kita sudah sama-sama kita senantiasa mendalami lebih dalam tentang ibadah kita ya. Ilmu kita jangan terus saja monoton, akan tetapi kita kajian ilmu yang betul-betul punya bekal untuk ibadah. Nah, para bapak, para ibu sekalian, mudah-mudahan dalam hal ini kami mendukung sepenuhnya kita bersama-sama apa yang harus kami perbuat untuk MUI ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak berhenti hanya sampai di akan, tapi secara terus menerus dalam berbagai macam kajian dan kajian dalam berbagai macam saat dan waktu. Demikianlah yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bukan maksud kami mengajari, akan tetapi sayalah yang belajar lebih dulu. Demikianlah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MUI Kecamatan Sukajadi yang telah memberikan semangat kepada kita, pencerahan kepada kita khususnya generasi muda atau generasi milenial. Insya Allah yang di hadapan kita adalah Ahlul Quran ya, Al-Hafiz, Al-Hufaz, para penghafal Quran, para insya Allah yang memahami Al-Hadis. Jamaah sekalian, untuk acara selanjutnya akan ada kajian singkat yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC ya, Lisan. Sebelum kajian singkat, mohon izin kami bacakan tentang kurikulum vitae beliau. Lahir di Malang tanggal 26 bulan 4 1978. Pembina Yayasan Manazil Ilmi, kedua Yayasan Wahatul Quran, ketiga Pondok Pesantren Muhibbul Quran, Dewan Guru Yayasan Hasanur Rahmah. Beliau ini adalah alumni Ma'had Al-Haram Al-Makki, Makkah Mukarramah, Saudi Arabia. Di antaranya adalah mengikuti program Diploma Syariah Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah yang diselenggarakan di Mujamma Imam Ad-Da'wah Makkah Al-Mukarramah. Mendapat gelar S1 Syariah di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Mulajamah dengan masyayikh di Makkah Al-Mukarramah, di antaranya Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris, guru Ma'had Al-Haram dan Majlis Ilmu di Masjid Al-Haram. Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, mudaris di Darul Hadis Al-Khariyah Makkatul Mukarramah dan di Majlis Ilmi di Masjidil Haram. Keempat, dalam bidang tafsir. Dalam tafsir Al-Quran telah talaki, berguru langsung dengan para masyayikh di Makkah, di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir dengan Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris selama 7 tahun. Tafsir Jalalain dengan masyayikh Ma'had Al-Haram Al-Makki selama 3 tahun. Ketiga, tafsir An-Nasafi dengan masyayikh Ma'had Al-Haram Al-Makki selama 3 tahun. Yang kelima, mendapat ijazah riwayah khasah, izin secara khusus untuk membaca, mempelajari, menelaah dan mengajarkan tafsir Hadaik Ruwah War-Raihan dari penulisnya yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Harari Makkah Al-Mukarramah. Keenam, mendapat ijazah riwayah amah, izin secara umum untuk membaca, mempelajari, menelaah dan mengajarkan semua kitab-kitab tafsir dari para masyayikh Makkah, di antaranya Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari,
Syekh Khalid At-Turkistani, Syekh Abdul Aziz bin Al-Haj Al-Hashimi. Itulah kurikulum vitae beliau yang sangat luar biasa, yang banyak sekali berguru kepada guru-gurunya di Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya mari dengarkan dengan seksama penjelasan-penjelasan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Kami persilahkan.